terhadap diri sendiri atau orang lain. Ya. Terkait dengan tadi yang saudara sampaikan bahwa emotional unstable personality tadi, itu ciri-ciri itu menjadi khas atau dominan atau bagaimana? Karena di paparan dijelaskan, tadi saya tulis tidak semua ciri melekat pada diri saudara terdakwa, saudari terdakwa, hanya beberapa saja. Nah, ciri terhadap tadi yang saudara sampaikan tentang potensi melakukan kekerasan pada diri dan orang lain, itu apakah itu bukan termasuk ciri yang tidak ada, itu melekat dalam dirinya. Melekat di dalam ciri bahwa tidak ingin ditinggal, ya, tidak ingin tinggal orang lain, harus sama-sama dengan dia terus dan sebagainya. Dan kalau tidak bisa dilaksanakan itu, ada kekerasan, baik ditujukan pada diri sendiri maupun pada orang lain. Itu ciri yang kalau dikatakan di atas ada ciri-ciri yang tidak semuanya. Kalau ini ya salah satu. Tapi yang khusus terhadap ciri itu masuk kalau ini. Melekat ke dalam diri kalau ini terdakwa. Iya. Terkait tadi ada contoh tadi saya lihat ada saudara menggunakan ada contoh dari Joe Navarro tadi. Saya catat di sini, tidak semua merasa dapat dimiliki, maka dipandang mereka tidak satupun boleh memiliki Anda. Ada. Coba di ini. Nah itu poin 4. Tidak sedikit dari mereka yang bertindak ekstrim untuk membunuh. Coba saudara jelaskan itu seperti apa? Itu contohnya dari O.J. Simpson di Amerika. Dia bercerai sama istrinya. Walaupun bercerai, dia tidak boleh sama orang lain. Kemana-mana dikuntit terus. Ya. Dia tidak rela istrinya itu kemudian kawin lagi dengan lain. Padahal sudah bercerai. Tapi kalau terus begitu, ya ujung-ujungnya dia bunuh itu. Istrinya itu. Itu ceritanya. Iya. Terkait dengan yang saudara ahli tulis tadi, itu salah satu contoh tersebut itu juga melekat di dalam diri saudara terdakwa. Ini nanti terkait lagi, mohon maaf Pak Jaksa, ini terkait lagi masalah-masalah pribadi. Saya ingin katakan bahwa pada waktu saya dipanggil, ya, ke Polda itu menjadi ahli di sana. Lama setelah itu, Ibu Natalia, ya, ketua bagian psikiatri di LCM itu, diutus untuk pergi ke Australia dan membawa hasil-hasil tadi. Saya tidak mau ceritakan itu, masalah terlalu pribadi. Itu kan salah satunya, ya. Nah, salah satu ada kekerasan ke dalam, gitu. Ada kekerasan keluar, yang diduga keras, itu salah satunya. Yang di bagian kesimpulan akhir saya. Kesimpulan akhir tadi, melakukan kekerasan terhadap diri sendiri atau orang lain. Ya, apakah melakukan kekerasan terhadap diri sendiri atau orang lain bisa sangat ekstrim? Misalnya membunuh, ya itu atau melukai dalam fisik, atau mungkin tindakan-tindakan ekstrim seperti itu? Ya itu maksudnya. Maksudnya gimana? Coba dijelaskan. Ya ujung-ujungnya dia ingin melukai Mirna. Gimana? Dia pernah melakukan kekerasan ke dalam. Saya tidak mau, itu bukan urusan saya lah. Ya. Tapi ujung-ujungnya dia juga melakukan kekerasan terhadap keluar. Ada pertanyaan saya juga. Tadi terkait dengan ciri-ciri unstable personal, apa tadi? Emotional unstable personality. Dalam ciri-ciri yang saudara jelaskan, apakah di dalam, sesuai pengamatan saudara, apakah dalam diri saudara terdakwa ini ada kemampuan untuk melakukan sesuatu hal yang prediktif, melakukan suatu hal yang terencana, melakukan suatu hal yang terprediksi. Nah, kemampuan seperti itu apakah saudara juga cermati di dalam pengamatan saudara? Kalau orang yang mempunyai tipe fisionomi seperti ini, ada keinginan keras, ada keras kepala, ya, ada kehidupan yang penuh rencana, dilihat dari keningnya dan lain sebagainya, itu yang mendorongnya melakukan itu.
Melakukan itu apa maksudnya? Yang tadi ditanyakan itu. Melakukan suatu perencanaan. Ya. Enggak, saudara juga jelaskan Ya, supaya. jadi perencanaan itu kan ada di sini. Ya. Ada orang yang objektif langsung, ada lagi yang linear. Ya. Linear itu bicara tahap per tahap, berpikirnya juga begitu. Rencananya ada di situ, begitu. Lalu melakukan perbuatan itu. Ya. Apakah bisa dikatakan perencanaan itu yang rasional? Oh, kalau perencanaan bisa rasional, bisa tidak rasional. Pasti rasional? Ya, tidak rasional juga bisa, kenapa tidak? Oh. Saya mengatakan sekali lagi, bahwa kalau psikopat, ya, tidak ada urusan, tidak punya empati sama orang lain, tidak pernah merasa menyesal dan sebagainya. Tapi tipe orang seperti ini bisa satu kali ujung-ujungnya merasa juga ada rasa penyesalan, tapi tidak akan terbaca dari wajahnya. Ini istilahnya menurut David Giffen itu gestur dalam gestur. Tuh. Oke. Menurut pengamatan saudara dari tadi baseline, gestur dan lain sebagainya, fisiognomi, tadi jelaskan bahwa saudara menjelaskan bahwa terdakwa ini mempunyai kemampuan untuk perencanaan yang rasional maupun irasional. Artinya apakah dalam diri terdakwa ini menurut pengamatan saudara juga ditemukan kemampuan untuk menelaah ataupun untuk berpikir secara sistematis. Betul. Dan tenang. Betul. Dalam setiap apa yang diucapkannya. Betul. Dan disadarinya, apakah menemukan hal-hal semacam itu? Ya. Apakah dominan? Nah, kalau suasana hati berubah-berubah bisa juga dia dominan. Ya. Pada saat dia merasa betul, ya, terlihat dari mata yang dalam itu, merasa betul disakiti dan sebagainya, itu sudah tidak tertahankan lagi. Begitu. Seperti itu. Dari saya cukup, dari rekan saya. Izin saya lanjutkan. Saudara ahli di sini dalam BAP dilihat dari CCTV 7 nomor 7 dijelaskan pukul 16.28.41 Jessica menggeser suatu benda di atas meja seakan-akan ingin menghalangi sesuatu dengan pajangan tersebut. Yang ingin saya perdalam adalah umumnya gerakan menghalangi itu tujuannya untuk apa? Di sini Anda mengatakan bahwa Jessica menggeser sesuatu benda di atas meja seakan ingin menghalangi sesuatu dengan pajangan tersebut. Gerakan-gerakan menghalangi itu dilihat dari keilmuan saudara, itu tujuannya untuk apa? Itu ada jelasan oleh John Navarro. Tolong, saya udah serak nih. Tolong Ari jelaskan. Apa artinya itu? Menghalangi. Menghalangi itu cara kita menghadapi sesuatu yang tidak nyaman. Menghadapi orang gak nyaman, misalkan orang tidak nyaman, itu bisa berupa tas, buku, tempat pensil, dan sebagainya. Karena kita menganggap itu sebagai pembatas dan pelindung bagi kita dengan orang atau situasi dan kondisi di depan kita tersebut, gitu Pak. Dan pada saat itu inilah hasil kesimpulan Anda pada saat melihat Jessica menggerakkan di situ paper bag ya. Pada pukul segitu menggerakkan paper bag. Waktu itu menyusun atau cuma menaruh yang Anda saksikan? Nah, itu saya tidak tahu. Itu tidak jelas betul di CCTV-nya. Oke, tapi dari hasil itu Anda bisa menggambarkan bahwa gestur menghalangi umumnya dilakukan seseorang di depannya atau untuk menyikapi suatu situasi atau kondisi yang membuatnya tidak nyaman. Ya. Itu ya. Jadi benda tersebut dijadikan pelindung bagi dirinya. Pelindung untuk apa? Apakah Anda tahu? Ya, segala macam. Segala macam. Ya. Jadi, melindungi untuk sesuatu yang disembunyikan kah? Betul. Atau mengambil jarak begitu dengan mengambil orang, jarak dengan apa? Ya, supaya jangan dekat-dekat orang ini ditaruh apa begitu. Oke, jadi dari sudut pandang Anda itu adalah upaya untuk menghalangi sesuatu ya? Iya, persis. Baik. Dan itu ada literaturnya. Ada literaturnya, baik. Masih. Saya tambahkan saudara ahli, apabila seseorang
berpindah tempat untuk tidak diketahui oleh orang lain, itu menurut ahli itu seperti apa? Mohon maaf diulangi Pak. Apabila orang menutupi diri sendiri agar tidak terlihat oleh orang lain, itu menurut pendapat ahli itu orangnya ini tujuannya apa? Itu artinya secara psikologis ya, semacam defense mekanisme pertahanan diri untuk menutup-nutupi kelemahannya, menutup-nutupi kekurangannya, menutup-nutupi kekurangan kegerakan dan sebagainya, ditutup dengan itu semua. Secara psikis dia merasa terlindung. Bisa juga untuk menutupi tindakannya atau apa? Persis di situ ya. Silakan penasihat hukum. Silakan skos dulu, mungkin mau ke kamar kecil. Ya, boleh. Silakan. Pemirsa, terlihat di layar kaca Anda bahwa sidang Jessica hari ini yang ke-17 dihentikan sementara. Terlihat dari kuasa hukum Jessica dan para majelis hakim dan JPU keluar sidang untuk sementara waktu. Dan hari ini adalah kesaksian dari Roni Nitibaskara, yaitu seorang kriminolog Universitas Indonesia yang tadi sempat menjelaskan beberapa hal, yaitu pada sidang yang berlangsung hari ini mulai pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Roni Nitibaskara menjelaskan beberapa hal, yaitu pada awal persidangan juga sempat kuasa hukum Jessica sempat menyatakan keberatan dengan saksi yang hadir, namun ditolak oleh majelis hakim. Profesor Roni Nitibaskara menjadi saksi pertama seorang kriminolog UI, yaitu Roni pernah juga memberikan keterangan kepada penyidik dalam kasus kematian Mirna. Teknik penyidikan yang dilakukan di luar negeri ada 4 SOP yang dijelaskan oleh Profesor Roni, yaitu salah satunya adalah investasi emosional yang terlihat gerak-gerik yang mencurigakan dari Jessica saat diperiksa. Yaitu yang kedua adalah perilaku dasar yang mempelajari watak dasar dari Jessica dengan ilmu antropologi psikologi yang dipelajari oleh Profesor Roni yang membaca watak dasar manusia lewat wajah dan tangan. Berdasarkan wawancara dengan Jessica, Roni menjelaskan ada beberapa hal yang diketahui, yaitu dari bahasa tubuh dan ucapan Jessica yang berkali-kali tidak sesuai, seperti nampak terlihat kegelisahan pada Jessica. Dan kemudian ada kesedihan dari pengalaman masa lalu yang terus dibaca oleh Roni pada saat wawancara dengan Jessica. Pada pertengahan persidangan, kuasa hukum Jessica juga sempat merasa keberatan dengan pernyataan saksi Profesor Roni yang merupakan hal-hal pribadi Jessica yang bukan selayaknya diungkapkan pada persidangan.